Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya Kang Jeffman. Malam hari ini banyak banget pembahasan-pembahasan yang sudah disiapkan. Tapi hanya ada beberapa pembahasan yang sudah dipilih berdasarkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dan juga dengan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Nah, malam hari ini saya akan coba membahas mengenai seputar fenomena ketindihan atau bisa dibilang umumnya itu orang bilang erep-erep ya kalau di Jawa Barat itu seperti itu. Tapi kalau misalnya di masyarakat umum disebut adalah ketindihan. Nah, ketindihan ini cukup unik ya karena kalau misalnya kita tidur kemudian badan tidak bisa bergerak, kemudian ada gangguan-gangguan. Nah, ini biasanya ada dua versi. Satu secara bisa dijelaskan secara medis dan yang kedua itu secara non medis. Nah, pasti teman-teman yang mungkin nonton YouTube saya ini pernah merasakan ketindihan atau erep-erep ya seperti itu. Nah, saya akan bahas dulu mengenai erep-erep ini dari sisi medisnya ya, dari sisi medisnya. Jadi ada beberapa kalangan eh, dokter maupun terapis-terapis herbal atau yang berkaitan dengan dunia medis. Mereka beranggapan bahwa ketindihan atau erep-erep ini sebenarnya tidak ada faktor spiritualnya, tidak ada gangguan-gangguan spiritualnya. Karena bisa dijelaskan secara sains bahwa ketika orang itu kelelahan seharian bekerja, kemudian posisi tidurnya tidak pas, maka ada urat atau syaraf di otak belakang dia itu yang kejepit atau terganggu, sehingga katanya oksigen ke kepala itu bisa terhambat. Nah, ketika oksigen terhambat, maka yang terjadi adalah badan tidak bisa dikontrol oleh otak. Jadi ketika dia tidur, dia sadar tapi seakan-akan tidak bisa bergerak. Dan seakan-akan ada yang menindih dia atau ada unsur energi lain yang mengganggu proses istirahatnya dia atau jalannya istirahatnya dia. Nah, ini pun bisa dijelaskan oleh sains bahwa ini kalau oksigen di otak itu tidak stabil, maka akan muncul kram pada otak. Nah, kram otak inilah yang disebut sebagai fenomena ketindihan berdasarkan sains. Tapi emang kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya bicara masalah ketindihan sama erep-erep, saya lebih cenderung melihat ini secara umum saja. Jadi kalau misalnya saya capean, tiba-tiba badan tidak bisa digerakkan, oh saya sangkut pautkan kepada medis. Karena apa? Ketika saya seperti itu, artinya secara spiritual saya menolak jika itu memang ada entiti atau energi di sekitar kita. Tapi kalau kita langsung berpikiran bahwa ini adalah gangguan goib atau non medis, maka dengan sendirinya sosok tersebut yang ada di sekitar kita itu akan datang seolah-olah terpanggil berdasarkan sugesti yang kita miliki seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, dari ketindihan atau erep-erep versi sains atau medis ini, ada juga orang yang membantahnya karena ini tidak mungkin dilakukan oleh atau ini tidak mungkin terjadi kalau misalnya kelelahan, karena ketika dia seperti ketindihan itu mendengar suara-suara yang seperti suara semut, suara-suara yang memang mengganggu lah. Nah, kita bedakan lagi nih. Ada beberapa kejadian erep-erep atau ketindihan, badannya tidak bisa bergerak,
badannya tidak bisa bergerak, terus dia sadar tapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tapi disertai juga dengan suara ya, seperti itu. Semakin jelas suaranya, terus kita tuh seakan-akan keluar dari badannya, sukmanya ya, bukan ruhnya. Seakan menjauh dari badan kita. Nah, kalau versi saya, itu bisa disebabkan oleh adanya gangguan atau adanya entity yang mendekati tubuh kita. Kalau yang namanya ketindihan, sebenarnya makhluk itu tidak menindih kita dari atas, ditindih kayak biasanya. Dia ada di samping kita, berdiri tepat di samping kita. Energi dia yang menutup ya sukma, proses sukma kita untuk kembali ke badan, atau ruh sadar kita untuk kembali ke badan. Nah, jadi ketika kita mau sadar tuh nggak perlu perjuangan untuk menggerakkan kaki dulu baru masuk seperti itu. Jadi energi itu yang menutup badan seseorang sehingga ketika ruh sadar mau masuk, ketika dia tidur mau masuk, itu kesulitan. Nah, sehingga itu ada proses di mana dia sadar tapi tidak bisa menggerakkan kakinya. Nah, yang paling utama, yang paling penting kalau misalnya teman-teman terkena mengalami erep-erep ini, gerakan bagian tubuh yang memang bisa digerakkan. Upayakan itu bisa gerak. Misal jempol kaki, gerakin jempol kakinya. Ketika itu gerak, otomatis akan sadar dan pengaruh negatif dari entity itu, dari entity yang makhluk itu dengan sendirinya akan hilang, sendirinya akan pergi. Nah, erep-erep ini yang paling suka, dan jenis bangsa jin itu yang paling suka untuk menindih atau membuat gangguan kepada orang sedang tidur itu adalah makhluk yang hitam, tinggi, besar. Kalau jenis kuntilanak, pocong itu jarang terjadi. Ada beberapa kasus tapi jarang terjadi. Yang paling sering itu adalah sosok dengan bentuk tubuh itu seperti gorila ya, seperti apa, monyet lah, seperti itu. Itu paling sering. Nah, kalau misalnya erep-erep ini terjadi pada teman-teman semua, jangan perlu khawatir. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena sangat mudah untuk lepas itu. Yang penting gerakan bagian dari tubuhnya. Saya punya cerita, bahkan saya pernah ngalami peristiwa erep-erep ini. Saya pernah ngalamin tepatnya di tahun 2009 kalau nggak salah itu. Jadi saya saat itu sedang berkunjung ke rumah saudara karena ada nikahan. Saya datang ke sana, itu lokasi di daerah Bintaro misalnya. Nah, ada satu ruangan di kamar atas itu jarang banget dibuka karena ini kamar untuk tamu, tapi jarang banget dihuni. Nah, pada saat itu saya kesempatan untuk datang ke sana dan menginap di sana, dikasihlah kamar di atas itu. Dan saya tidur pas tidur di sana itu ya kondisi normal biasanya, nggak ada gangguan segala macam. Tapi pas sudah mulai jam 1 saya udah mulai ngantuk. Ketika saya akan tidur itu seperti yang kita tuh sudah tahu nih saya ini bakal erep-erep gitu ya. Jadi ada satu proses di mana batin tuh kayak yang gelisah gitu. Batin tuh seperti yang gelisah, terus susah untuk kayak yang tidur tiba-tiba susah untuk dibangunkan lagi. Nah, itu ciri-cirinya akan ada erep-erep atau ketindihan oleh energi negatif di sekitar kita. Nah, saat itu saya paksakan untuk tidur. Ketika saya tidur, tiba-tiba badan tidak bisa bergerak dan saya melihat ada yang berdiri di samping saya. Ditambah lagi dengan suara-suara kecil semakin besar, kayak lama-lama kayak suara ketawa gitu. Nah, di dalam batin saya melihat ada sosok yang berdiri di samping saya itu. Secara batin saya lihat dia semuanya hitam, terus pakai celana warna hijau muda gitu, celana warna hijau muda. Terus tiba-tiba di dalam
setengah mimpi lah ya, setengah mimpi. Tiba-tiba di dalam mimpi itu saya nabrak badan dia gitu. Terus dia bilang sambil ketawa, "Hehehe, ada hantu nih," ya, seperti itu. Jadi kayak seperti bahasanya apa ya, ngenyek lah ya istilahnya, atau ketawa-ketawa menghina seperti itu. Nah, akhirnya karena saya nggak mau terlalu lama lah dalam proses erep-erep ini, saya coba upayakan gimana caranya tangan ini bisa gerak atau kaki lah bisa gerak. Akhirnya saya coba, tiba-tiba kaki kanan saya menendang sesuatu, kayak nendang itu, dan saya langsung sadar dan wah, ini kayaknya penunggu di ruang tempat saya tidur ini nggak nerima saya ada di sini. Akhirnya langkah yang saya lakukan, ya teman-teman mungkin bisa coba tes ini. Saya, karena saya Muslim ya, saya mencoba baca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat An-Nas. Saya lanjutkan baca ayat kursi, kemudian saya tiupkan ke telapak tangan, saya usapkan seluruh tubuh saya usapkan. Itu saya ulangin sampai 3 kali. Nah, setelah itu saya coba tes tidur lagi dan alhamdulillah gak ada gangguan sama sekali. Nah, kenapa bisa ketindihan? Ini yang non medisnya ya, itu karena kita tuh ketika tidur kita membuka proteksi diri kita. Ya, membuka proteksi diri kita. Jadi kita seolah-olah berpasrah diri kita itu terhadap mereka yang akan ganggu. Nah, proteksi itu seperti apa? Kita tidak membaca doa, kadang kita tidak wudhu, bahkan ada ibadah yang wajib kita lakukan itu tidak dilakukan. Nah, sehingga ketika kita tidur ketemu tempat angker, maka si energi tersebut dengan senang hati akan datang ke kita, terus dia akan mencoba menguasai badan kita. Kalau kita tidak melawan, itu kemungkinan seluruh tubuh akan dikuasai oleh bangsa jin itu, dan berujung biasanya nggak hanya erep-erep aja, tapi bisa juga dengan kesurupan, atau bisa jadi ditempel terus oleh bangsa jin itu karena dia membuat sebuah sarang di badan kita. Ya, penanganan yang paling efektif kalau menurut saya itu berdoa dengan cara yang tadi, karena dengan tiupan ayat-ayat tersebut itu bisa menjadi sebuah proteksi sendiri bagi kita selama tidur. Bahkan ketika bangun tidur pun masih terasa power dari doa tersebut. Nah, yang perlu di garis bawahi di sini bahwa makhluk bangsa jin itu akan selalu melihat bagaimana kelemahan diri kita. Karena dia tidak tidur, ya. Bangsa jin itu tuh, saya nggak tahu bangsa jin itu bisa tidur atau nggak. Setahu saya nggak tidur ya, karena dia akan terus berkeliaran. Di antara kita manusia ini belum pernah melihat jin lagi tidur, yang ada hanya diam. Nah, mereka itu akan menunggu manusia itu untuk datang, bahkan yang menghampiri dia, karena salah satu tugas mereka itu adalah membawa atau menggiring manusia yang tadinya ingat pada Robnya, pada Tuhannya, kemudian menyimpang atau menyeleweng ikut kepada dia. Nah, bahkan di surat jin itu disebutkan memang ada sekelompok atau bangsa manusia yang mendatangi bangsa jin. Nah, di situ disebutkan bahwa adanya proses persekutuan manusia karena memang ada sesuatu dari manusia itu yang salah langkah. Jadi dia terjebak dalam talbis iblis itu. Nah, perihal erep-erep ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau kita semakin membuka diri kita, semakin meyakini bahwa adanya makhluk halus yang akan menindih kita, maka itu akan membuka proteksi diri. Tapi kalau kita tidak meyakini itu dan menganggap itu secara medis, maka insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Begitupun dengan santet. Ketika kita mempercayai itu santet, maka dengan sendirinya akan menjadi sebuah santet yang sangat bahaya, sangat berbahaya. Tapi kalau kita meyakini ini bukan santet, ini penyakit secara medis, maka energi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena dalam tubuh kita itu
Ada dua, ada math, logic, ada myth spiritualnya. Kalau kita membuka keran spiritual itu lebih tinggi, maka logiknya tidak akan berguna, tidak akan apa? Tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi dikit-dikit kita kan sugesti. Ada yang ketok-ketok, ini pasti hantu, segala macam. Ada yang jalan, ini pasti penunggu. Tapi kalau kita membuka keran logik kita lebih tinggi, ada yang jalan, oh mungkin kucing atau musang dan sebagainya. Jadi tubuh Anda, bagaimana diri Anda berpikir tentang itu. Kalau Anda berpikir hal yang negatif, tubuh Anda pun akan mengikuti yang negatif itu juga. Tapi kalau Anda berpikir positif bahwa bukan, ini pasti bukan gangguan hantu atau spiritual, maka tubuh itu pun akan memproteksi diri dengan sendiri. Dengan cara apa? Imunnya tinggi, memproduksi imun lebih banyak. Tapi kalau kita sudah merasa ketakutan, tersugesti, imunnya akan drop. Seperti itu. Silakan bisa diterapkan bagi yang sering ketindihan atau rep-rep, doa ini bisa dipakai dan alhamdulillah sejauh ini ampuh banget. Itu mungkin stand up misteri saya malam hari ini. Saya Kang Jeffman dan nantikan terus tayangan-tayangan stand up misteri berikutnya. Terima kasih.